Baik, terima kasih, Akwet. Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita bersyukur untuk kesempatan kembali dalam PA The Mission ini ya. Kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama berkumpul untuk belajar firman-Mu. Terima kasih untuk hidup, untuk kerinduan, untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Biarlah kerinduan kami ini boleh sungguh Tuhan puaskan dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ketika kami membahas firman-Mu dari Roma 13, Tuhan beri kami hikmat dan pengertian untuk boleh mengerti apa yang Kau katakan dan bagaimana kami mengaplikasikannya dalam setiap situasi di zaman kami ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan PA kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, kita akan bersama-sama melihat Roma 13 ya. Ini adalah satu bagian yang penting oleh karena ini adalah implikasi dari kehidupan yang transformatif. Ya, minggu kemarin kita bicara transformasi Roma 12, transformasi dalam pribadi, kemudian gereja, masyarakat umum, dan tentunya relasi dengan pemerintah ya. Kita akan baca Roma 13 ayat 1. Ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya, ia akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut kepada pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Saudara, Roma 13 adalah bagian dari suatu instruksi ya, yaitu bahwa kita sebagai orang Kristen harus aplikasikan hidup keselamatan yang kita belajar di Roma 1 sampai 11 itu dalam berbagai bidang. Ya. Pertama, beri persembahkan tuh jangan jadi serupa dengan dunia ini, berubahlah oleh pembaruan budimu. Kemudian dalam relasi dengan saudara seiman, yaitu jangan meninggikan diri, berpikir lebih tinggi atau hiper atau super daripada seharusnya, melainkan sama begitu ya, realistis dan pergunakan karunia talenta kamu. Itu gereja, saudara seiman. Kemudian kepada orang tidak percaya, orang di sana, di luar sana, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi kepada di dalam diri kita harus diubahkan transformasi dan mempersembahkan pada Tuhan. Dengan saudara seiman kita saling membangun dengan talenta karunia Tuhan berikan kepada masyarakat, dan tentu dalam relasi dengan pemerintah kita harus tunduk. Nah, saudara sekalian, ini Paulus sangat sistematis ya di dalam mengaplikasikan apa yang apa yang menjadi kehidupan Kristen yang sudah diselamatkan. Nah, memang konteks sejarahnya kenapa ini masuk, saudara sekalian? Karena pada waktu itu memang ada banyak keinginan orang Yahudi untuk merdeka dari pemerintah Romawi. Dan namanya merdeka itu berarti pakai revolusi, ya. Romawi itu penjajah, ya. Orang Yahudi itu dijajah, itu tanah mereka, ya. Dan beberapa orang Yahudi mengatakan kita harus menggunakan kekerasan, senjata untuk memutar apa ya, untuk menjatuhkan, menggantikan pemerintah Romawi supaya kita merdeka. Nah, Paulus mengatakan ya tidak boleh. Ya, orang Kristen tidak boleh demikian. Nah, saudara sekalian, eh, kalau kita bandingkan sebentar, Roma 12 ayat terakhir mengatakan jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Maksudnya apa? Kalau misalnya kita itu dirampok, kita itu diperlakukan tidak adil, ya, eh, bahkan dilukai begitu kan? Kita boleh balas nggak? Menurut Roma 12, tidak boleh. Tapi yang boleh kita lakukan apa? Pemerintah. Nah, pemerintah diberikan tugas oleh Tuhan untuk menghukum orang jahat. Kita tidak boleh pribadi menghukum orang yang menjahati kita.
Tapi Tuhan sudah menyediakan dua cara. Satu, Tuhan akan membalas. Yang kedua, kalau itu melanggar hukum, ya, pemerintah diberikan pedang oleh Tuhan untuk menghukum orang yang berbuat jahat. Ya, itu sebabnya orang Kristen tidak perlu balas dan tidak boleh balas karena satu, Tuhan balas, yang kedua pemerintah menghukum. Itu betapa lengkapnya etika Kristen yang Paulus ajarkan di Roma 12 dan 13 sejauh ini, ya saudara sekalian, ya, dalam berbagai aspek hidup kita. Jadi kitab Roma bukan hanya sangat doktrinal, dia sangat praktis, ya, sangat relevan. Nah, sekarang kita lihat kompleksitas situasi politik dalam sejarah. Yang pertama kita lihat revolusi Amerika. Saudara, rakyat Inggris yang pindah ke Amerika melakukan perang untuk merdeka dari kerajaan Inggris. Dan ternyata Amerika menjadi satu negara yang boleh kita katakan meskipun dengan segala kekurangannya, ya, akhir-akhir ini Tuhan sudah pakai untuk mengirimkan misionari, untuk mengirimkan hamba-hamba Tuhan, melatih hamba-hamba Tuhan dari Asia, Afrika, sebagainya, dan untuk membela orang-orang Kristen yang dianiaya. Padahal negara ini berdiri dari pemberontakan, ya. Sebetulnya itu punya Inggris kan. Tetapi orang-orang Inggris yang pindah ke sana berontak memerdekakan diri. Begitu ya. Jadilah Amerika. Itu revolusi Amerika. Kita juga tahu pernah ada gereja Protestan, gereja Kristen di bawah Hitler. Diam-diam saja. Tidak kritik. Ya, nurut aja. Tidak melindungi orang-orang Yahudi misalnya. Begitu kan, yang kita tahu diperlakukan tidak adil. Gereja diam. Nah, lalu kita sekarang baca juga situasi ada penggulingan pemimpin di beberapa negara. Saudara, kalau itu terjadi, kita berdoa jangan terjadi, ya, tentu saja. Tapi kalau kita berada dalam skenario politik seperti itu, dimanapun saja, saudara sekalian, bagaimana sikap orang Kristen? Menerima pemerintahan yang menggulingkan, ya, atau tunduk kepada pemerintah seperti Hitler, ya, atau dukung pemerintah yang sah yang digulingkan sehingga kita angkat senjata dengan dalih kita membela pemerintah yang sah, kita akan hancurkan pemberontak ini yang ambil posisi. Nah, bagaimana situasi, bagaimana tindakan orang Kristen? Itu tidak selalu mudah. Puji Tuhan, situasi politik seperti ini tidak rutin, ya. Sesekali dia terjadi. Rutinnya itu stabil, betul saudara sekalian, sehingga kita lebih mudah. Tapi kalau sampai itu terjadi, prinsipnya tetap sama, ya. Maka kita lihat sedikit latar belakang. Saudara, orang Kristen pada waktu itu dianggap sebagai bagian dari agama Yahudi, ya. Jadi dia dapat special treatment begitu, dapat hak khusus. Kenapa? Dia tidak usah menyembah kaisar, patung kaisar. Kenapa? Orang Yahudi dapat, orang Kristen karena Yahudi juga dianggapnya, ya dapat begitu kan? Nah, di mata pemerintah Romawi, bangsa Yahudi tidak suka tunduk kepada pemerintah. Nah, ini persepsi, ya. Persepsi orang Romawi adalah orang Yahudi itu keras kepala, ya, bukan hanya soal agama, tapi soal-soal lain. Pemerintah Romawi mesti kompromi sama mereka. Jadi pemerintah Romawi menganggap orang Kristen itu pada dasarnya nggak suka pemerintah. Oke? Karena orang Kristen itu adalah bagian dari orang Yahudi. Dan memang orang Kristen mula-mula itu sukunya Yahudi semua hampir. Betul saudara sekalian, ya. Hanya belakangan setelah Injil ditolak berkali-kali oleh orang Yahudi, barulah bangsa-bangsa lain mendapat Injil dan mereka percaya. Nah, itu sebabnya sering terjadi gelombang pemberontakan Yahudi kepada pemerintah Romawi. Yang paling fatal adalah tahun 70, saudara sekalian, ya. Di mana betul-betul mereka membunuh prajurit Romawi begitu loh. Dan mereka langsung clash dan akhirnya kalah pada akhirnya. Nah, saudara sekalian, ajaran Yesus tentang kerajaan Allah dan raja itu bisa disalah mengerti sebagai usaha revolusi untuk menggulingkan kaisar Romawi. Jadi orang bisa berkata, saya nggak mau bayar pajak. Kenapa? Saya pengikut Yesus. Pajak kan kepada kaisar. Dia bukan Tuhan saya. Saya tidak akan bayar pajak. Begitu kan? Saya tidak akan loyal pada kaisar. Kenapa? Sebab saya pengikut Yesus Kristus. Kaisar percaya Yesus pun tidak. Kenapa saya mesti loyal pada dia? Nah, ini kan bisa ada salah mengerti. Ya, pemerintahnya bukan Kristen, begitu ya. Pemerintahnya pro prinsip-prinsip yang lawan Alkitab. Jadi saya nggak ada kewajiban menghormati dan bayar pajak. Nah, itu gimana? Ya, Paulus menegaskan, orang Kristen wajib tunduk dan mendukung pemerintahan yang sah. Bukan karena pemerintahan itu benar dan sempurna dan moralnya Kristen, doktrinnya benar, tapi dia sah. Nah, saudara sekalian, ya, dia sah. Apapun cara sahnya. Nah, ini ya kita perhatikan. Coba kita lihat satu persatu. Saudara sekalian, Tuhan menunjuk
menetapkan pemerintah untuk kebaikan kita. Ya, ayat 1, setiap orang harus tunduk kepada pemerintah, nggak ada perkecualian ya. Yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Paulus mengatakan setiap orang tanpa kecuali wajib tunduk kepada pemerintah. Saudara, setiap orang ya, tua, muda, ya, pria, wanita, begitu ya, orang yang sosial ekonominya biasa dan mereka yang di atas, tidak ada orang yang mengatakan, oh saya bisa beli pemerintah kok, sebab saya punya koneksi dan punya harta tidak terbatas. Nggak bisa juga, harus tunduk begitu ya. Kenapa? Bukan karena pemerintah baik, selalu sempurna, sesuai prinsip Alkitab, tapi karena pemerintah ditetapkan oleh Tuhan. Ini alasan teologis. Saudara sekalian, ketaatan kita pada pemerintah jangan gunakan alasan politis. Oh, karena kebijakan dia saya dukung. Jangan. Karena saya suka dengan figurnya. Tidak. Ya, saya tunduk kepada pemerintah. Kita tunduk pada pemerintah bukan karena populer dia dipilih oleh banyak rakyat begitu ya. Dia menang pemilu, bukan. Kita tunduk karena alasan teologis. Tuhan yang tetapkan. Baik atau buruk, ya, cocok tidak cocok, konsisten tidak konsisten. Nah, itu loh. Ya, jadi alasan orang Kristen nggak politis, ya, bukannya praktis tetapi teologis. Ini alasan yang lebih berakar nih ya. Tuhan menetapkan pemerintah dengan kedaulatannya. Pemerintah dipilih tetapan Tuhan. Nah, Tuhan menetapkan pemimpin untuk setiap bidang. Sama ya. Jadi Paulus konsisten. Dalam keluarga seorang suami ya. Di dalam gereja ya itu hamba Tuhan ya, atau siapapun yang Tuhan tunjuk begitu ya untuk mengambil keputusan. Di dalam pemerintah, di dalam negara, pemerintah. Jadi ini adalah area-area yang demikian, saudara sekalian ya. Eh, Tuhan menunjuk pemimpin untuk berbagai bidang dari sejak ciptaan sebetulnya ya. Bahkan tangan Tuhan pun nampak dalam pemerintahan yang korup dan jahat. Yerobeam mendirikan patung ya lembu emas, patung lembu emas untuk supaya orang Israel jangan menyembah di Yerusalem jauh-jauh. Nanti mereka hatinya tertarik nggak loyal lagi sama dia. Bikin saja patung ya di sana. Jadi orang Israel nyembah di sana. Nggak apa-apa raja yang bikin. Itu kan raja tidak benar. Itu raja penyembah berhala dan raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi tetap Tuhan pakai pemerintahan jahat tersebut. Nebukadnezar, orang yang sangat sombong, orang yang menghancurkan bait Allah tahun 586 sebelum Masehi. Ya, orang yang mengakhiri Israel jadi tuan di tanah sendiri. Dan sejak itu Israel nggak pernah jadi tuan di tanah sendiri. Sampai 1948. Itu pun sampai sekarang masih diganggu. Saudara sekalian ya. Itu Nebukadnezar itu awalnya. Tuhan tetap bekerja lewat dia, raja yang jahat ini. Pilatus, seorang raja yang kejam, seorang pemimpin yang kejam, namun pengecut. Dan hanya memikirkan kenaikan jenjang karir dalam masa depannya jadi kaisar, sehingga dia tidak berani membela yang benar. Tuhan pun bekerja melalui orang jahat ini. Sampai hari ini di dalam pengakuan lima rasuli, kita menyebut nama dia terus bersama dengan Yesus. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Wah, nama dia masuk loh dalam pengakuan iman kita. Karena sejarah tidak bisa dilupakan. Saudara sekalian, semua ini bahkan ya, saya hanya mendaftarkan yang buruk loh ya. Banyak yang baik. Ya, banyak yang baik saudara sekalian. Tapi kita ambil contoh ekstrim yang buruk. Itu pun Tuhan pakai dan semuanya menggenapi rencana Tuhan tanpa mereka sadar. Saudara, ini kita harus berangkat dari titik yang sangat solid. Tuhan menetapkan pemerintah untuk kebaikan kita. Enggak dikatakan pemerintahnya baik sesuai selera kita, ya. Pemerintahnya suara terbanyak, enggak dibilang karena pemerintahnya itu bersih, enggak dibilang karena pemerintahnya itu eh, ajarannya benar, moralnya mendukung sesuai Alkitab, tidak. Just pemerintah, government. Nah, ini yang prinsip pertama, saudara sekalian ya. Dan dijelaskan dalam ayat-ayat berikutnya, ayat 2. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Saudara sekalian, melawan pemerintah di sini maksudnya adalah mau menggulingkan pemerintah. Bukan mengkritik loh ya. Itu kalau mengkritik namanya mengkritik kebijakan pemerintah. Tapi tidak mau menggulingkan pemerintah. Yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, barang siapa melawan pemerintah adalah mau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Itu melawan ketetapan Allah. Karena dia jadi sah,
Entah dia baik atau buruk, karena Tuhan. Jadi kalau kita mau menggulingkan, maka kita melawan ketetapan Tuhan. Dan dikatakan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman pada dirinya. Saudara sekalian, ayat yang ketiga, sebab jika seseorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya karena kalau dia berbuat jahat. Maka pemerintah adalah hamba Allah, ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah, saudara, kata hamba yang dipakai adalah diakonos. Pemerintah, apapun itu, adalah diakonos Allah. Dari kata diakonos kita dapat kata diaken, atau mungkin sekarang majelis. Majelis di bidang politik. Beda loh ya sama majelis di gereja ya. Itu Tuhan, itu pemerintah. Paulus tidak sungkan pakai kata diakonos untuk pemerintah. Dia bukan bilang pemerintah selalu benar. Dia bukan bilang pemerintah pasti cinta Tuhan. Tidak. Tetapi pemerintah itu diakonos Allah. Hamba Allah. Artinya pemerintah tidak sempurna. Karena yang menduduki orang-orang berdosa. Tapi tetap valid. Karena jabatan itu diciptakan oleh Tuhan. Saudara, misalnya ya ada kasus pemerintah melindungi, menghukum orang tidak bersalah, ya. Ada kasus pemerintah melindungi orang yang berbuat kejahatan. Ada kasus begitu. Tapi secara normatif, pemerintah itu adalah melindungi orang yang baik dan menghukum orang yang jahat, ya. Hanya karena ada banyak kasus seperti ini, bukan berarti konsep government itu invalid. Government is still valid karena Tuhan ciptakan jabatan itu. Pejabatnya bisa diganti. Dan Tuhan akan ganti, begitu ya. Tapi konsep pemerintah itu tidak bisa tidak ada. Saudara, orang Kristen kalau sampai merasakan ketidakadilan, boleh menggunakan jalur hukum dan peraturan untuk mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya. Boleh. Orang Kristen boleh mengutip undang-undang tertentu, konstitusi, boleh mengutip ini, mengutip itu untuk mengajukan haknya. Meskipun itu melawan kebijakan pemerintah, itu boleh karena masih dalam koridor hukum, ya. Artinya apa? Memang Tuhan mau kita orang Kristen ikut hidup di dalam kerangka hukum, ya, hukum yang ada di dunia ini, karena itu adalah bagian dari wahyu umum Allah atau anugerah umum, ya. Dimanapun negara, saudara sekalian, ya, kita hidup dalam koridor hukum. Kalaupun kita nggak setuju sama pemerintah, sangat tidak setuju, ya, karena melawan etika Kristen, gunakan koridor hukum, bukan angkat senjata. Iman Kristen kan kita sudah bicara ya, tidak mengizinkan balas dendam pribadi, tidak boleh kan? Nah, janganlah kamu balas jahat dengan jahat. Kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Kalau musuhmu haus, berilah dia minum. Jangan kalah oleh kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Jadi orang Kristen sama sesama yang jahatin kita pun nggak boleh balas. Ya, demikian pula iman Kristen tidak mengizinkan keadilan jalanan, street justice ya. Kalau pemerintah tidak laku hukum, kita akan gebukin rame-rame. Itu nggak boleh. Iman Kristen dan orang Kristen tidak boleh ikut-ikutan street justice. Berarti itu mengambil alih tugas pemerintah. Oh, jadi nggak ditangkap nih koruptor. Oke, kalau dia di jalanan, kita pukulin, kita habisi dia rame-rame di jalanan. Orang Kristen nggak boleh ikut-ikutan itu. Karena justice, keadilan harus datang dari pemerintah. Kalau belum datang, kita boleh protes, kita boleh berdoa, kita boleh memohon, kita boleh viralkan, tapi tidak boleh bawa ke jalanan dengan cara menghukum di jalanan. Saudara sekalian, Paulus sendiri pernah menggunakan haknya sebagai warga negara Romawi, Roman citizen, untuk naik banding. Nggak selalu ya. Dia Roman citizen itu dia tidak boleh dipecut, dia tidak boleh dipukul, dia nggak boleh dipenjara tanpa pengadilan, dia nggak boleh dituduh tanpa bukti. Dia nggak pernah gunakan hak itu loh, kecuali di dua bagian, Kisah 22 dan 25. Tapi saudara perhatikan sepanjang perjalanan Paulus itu dia jarang sekali menggunakan itu. Kalian tahu ya, saya warga Romawi ya, saya punya protection. Nggak, dia nggak pamer begitu. Tapi dalam beberapa momen, ketika orang mau terus pukulin dia terpaksa ngomong. Boleh nggak kamu pukuli warga Romawi tanpa pengadilan? Takut mereka. Ya, jadi boleh menggunakan hak hukum, saudara sekalian ya. Tetapi ya itu dasarnya adalah kita tunduk kepada aturan, kepada pemerintah. Jadi di sini kita lihat pemerintah adalah hamba Allah, dikatakan takutlah akan dia ayat 4 ya. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Saudara, itu sebabnya orang Kristen, iman Kristen mengizinkan adanya hukuman mati.
yang dijatuhkan oleh pemerintah. Karena firman Tuhan mengatakan pemerintah menyandang pedang, ya. Pedang itu ya untuk mengeksekusi hukuman penggal. Jadi pada dasarnya iman Kristen setuju dengan adanya hukuman mati. Apakah hukuman mati itu membuat masyarakat pasti lebih aman, lebih baik? Belum tentu, tetapi tetap itu diadakan oleh Tuhan. Dan itu dipercayakan pada pemerintah, bukan kepada rakyat. Ya. Jadi rakyat tidak boleh menghukum mati orang, pukulin orang, dan sebagainya, itu tidak boleh. Yang lakukan tugas itu cuma pemerintah. Berikutnya, saudara sekalian, ayat yang kelima. Sebab itu kita perlu menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tapi karena suara hati nurani kita. Saudara, kita tunduk pada pemerintah bukan sekedar karena mendatangkan keuntungan atau menghindari masalah. Tidaklah, kita jangan lawan pemerintah lah, jangan lawan politik lah. Kita ya kaum minoritas begini janganlah, nanti berbahaya. Saudara, Paulus katakan jangan alasannya begitu. Jangan karena takut kemurkaan Allah, ya. Nanti Tuhan hukum kita loh kalau kita nggak tunduk pada pemerintah. Enggak. Kita harus naik satu tingkat lebih tinggi. Kenapa kita tunduk pada pemerintah? Karena hati nurani. Hati nurani kita, ya, hati nurani adalah pemberian Tuhan untuk mengetahui apa yang benar dan yang salah. Artinya apa? Kenapa kita tunduk pada pemerintah? Kita tunduk pada pemerintah bukan karena takut hukuman, tapi karena takut akan Tuhan, kita respect pada Tuhan. This is the right thing to do. Ini hal yang benar, ya. Apakah saya diuntungkan? Apakah kaum saya diuntungkan atau dirugikan? Tama-tama, this is the right thing to do. Saya tunduk pada pemerintah. Jadi Paulus mengajak kita lebih dalam nih, bukan kalkulasi politik, saudara sekalian ya. Ini kebijakan pemerintah menguntungkan kita nggak nih? Kalau menguntungkan kita tunduk, kalau enggak, wah ya kita gimana? Saudara, apapun itu, kita harus punya satu standar yang nggak tergantung untung rugi. Saya tunduk pada pemerintah karena Tuhan katakan demikian, pemerintah ciptakan oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan hati nurani saya nggak bisa nggak tunduk. Saya harus tunduk karena itu the right thing to do. Hal yang benar yang masih kita lakukan. Saudara sekalian, sekali lagi, tidak semua pemerintah itu sesuai selera kita. Ya, tidak semua yang menjabat jadi pemerintah karena kita pilih dia. Ya, ada yang kita nggak pilih, tapi jadi pemerintah. Ya, tapi dari situ kita tahu bukan karena kita, tapi itu karena ketetapan Tuhan. Dan kita tunduk kepada dia bukan karena dia baik, kita suka dia, karakternya baik, dia bersih, enggak. Kita tunduk because this is the right thing to do, siapapun dia. Itu hati nurani, ya. Kenapa? Karena saya tahu firman Tuhan mengatakan pemerintah ditetapkan oleh Tuhan. Tuh, Alkitab nggak bilang pemerintah itu sempurna, Alkitab nggak bilang pemerintah itu bersih, Alkitab cuma bilang pemerintah. Dan karena itu hati nurani saya, seperti Luther katakan, terikat oleh firman Tuhan. Saya tidak akan memberontak, membangkang lawan pemerintah, karena hati nurani saya takluk kepada firman Tuhan. Bukan karena pemerintah itu saya nggak berani atau pemerintah itu selalu benar, tidak, saudara sekalian ya. Tapi karena masalah conscience. Ya, nah, bagaimana ekspresi kita taat pada pemerintah dalam hidup sehari-hari ketika pemerintah berjalan dengan normal, begitu ya? Membayar pajak dan menghormati pejabat publik itu bagian dari tunduk pada pemerintah. Karena itu, saudara sekalian, meskipun kita ada kebebasan bicara, kritik-kritik dan menghina politisi, sekarang kan sudah ada peraturannya. Kalau kita menghina anggota DPR dengan kata-kata kasar, menghina presiden, itu bisa masuk penjara. Dan menurut firman Tuhan, hukum itu sah. Kenapa? Karena kita bukan cuma berhutang pajak kepada pemerintah yang akan digunakan untuk rakyat, kita hutang hormat kepada mereka yang ditetapkan oleh Tuhan. Apakah kita setuju atau tidak mereka jadi pejabat? Mereka ditetapkan Tuhan, dan karena kita hormat pada Tuhan, kita tidak boleh menghina pemerintah. Kita utang. We owe respect, ya, kepada, at least fear, ya. Saudara, pemerintah dikatakan di sini ayat yang ke-6. Itulah sebabnya maka kamu harus membayar pajak. Kamu bayar pajak karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Saudara, ini lebih luar biasa lagi, bukan diakonos, leiturgos. Saudara tahu apa liturgos? Dari situ kita dapat kata liturgis. Saudara tahu, hamba-hamba yang disebut diakonos itu baru majelis. Leiturgos adalah orang yang berdiri di belakang mimbar kalau di gereja lo ya. Dan itu dikenakan kepada pemerintah.
Dan pemerintah waktu Paulus tulis itu adalah orang bejat yang namanya Kaisar Nero. Ya, Kaisar Nero itu udah penyimpangan seksual, membunuh orang Kristen, menyiksa jadikannya lilin. Paulus tetap ngomong, Kaisar Nero seperti itu pun dia nggak sebut nama ya, adalah leiturgosnya Tuhan, diakonosnya Tuhan. Saudara, tidak ada menurut saya teologi pemerintahan yang lebih jelas daripada Alkitab. Dan sangat-sangat menganggap pemerintah itu jabatannya mulia. Dua kata dipakai loh. Satu diakonos, satu yang lebih lagi leiturgos. Leiturgos itu pengurus bait Allah. Karena Tuhan mau ngomong apa? Dunia ini punyaku. Negara ini punyaku. Aku yang tunjuk hamba-hambaku. Saudara sekalian ya. Jadi istilah hamba ini sama dengan otoritas yang digunakan untuk malaikat. Saudara tahu Lucifer itu liturgis kan? Dia liturgis dulu itu. Sebelum dia memberontak. Leiturgos dia. Posisi yang mulia. Jadi ini seperti untuk malaikat dan pelayan-pelayan bait Allah yang punya otoritas. Mereka yang atur bait Allah. Nah demikian pula pemerintah bilang, ya Indonesia, Amerika, Jepang, China, Korea, Afrika, ini pemerintahnya. Itu Tuhan yang atur. Apakah kita suka atau tidak suka ya? Dan salah satu ekspresi kita yang paling utama, kita wajib bayar pajak dan cukai. Pajak di sini adalah pajak PBB dan income tax, termasuk pajak kendaraan bermotor. Saya tahu banyak orang Kristen, termasuk ya, jatuh tempo pajak kendaraan bermotor, STNK dia nggak bayar. Sampai nanti diperiksa polisi di jalanan, nah baru dia pakai cara yang berbeda. Saudara sekalian, hati nurani. Kalau jatuh tempo 1 Mei, bayarlah sekarang. Nggak akan diperiksa 1 Mei belum bayar. Usahakan membayar. Kita menghormati Tuhan. Pemerintah kita bayar nggak bayar dia nggak bisa periksa. Tapi karena kita respect Tuhan, Tuhan kasih kita berkat. Kalau jatuh tempo 1 Mei 2024, bayarlah sekarang. Ya, income tax potong langsung. Ya, itu pajak langsung. Kalau bea cukai, pajak tidak langsung, barang impor. Saudara, kita nggak setuju selundupan. Barang impor harus kena cukai. Ya, ada sales tax. Kita mesti bayar. Orang Kristen bukan orang yang keminter ya, kalau bahasa Jawa itu ya, mau mengakali sistem ya. Kita bukan juga tanda kutip bodoh, kita cerdik seperti ular, tapi kita tidak bisa kehilangan ketulusan loh. Ini aturan memang tertulis. Pajak dan cukai. Kita boleh tidak setuju dengan cara pemerintah menggunakan uang pajak rakyat. Kenapa ya bangun, bangun, bangun terus bangun nggak jelas begitu kan? Apa pajak kita dipakai? Tapi tetap masih bayar pajak. Kita boleh ngomong, saya sih nggak setuju ya, uang pajak kita digunakan gini, 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 gini ya, untuk gini, gini. Saya nggak setuju kebijakan itu. Silakan, kita punya kebebasan berpendapat. Ya, itu dijamin oleh negara dan dalam koridor hukum, saudara sekalian ya. Tetapi tetap masih bayar pajak. Ya. Kemudian kita utang apa lagi? Kepada orang pajak, kepada orang berhak menerima pajak. Cukai kepada, bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar. Satu, pajak kepada orang berhak menerima pajak. Cukai kepada orang berhak menerima cukai. Nah ini berikutnya. Rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut. Yaitu apa? Kita harus menghormati dan mempunyai rasa takut kepada polisi, kepada tentara, kepada hakim, kepada jaksa, ya, kepada pengacara, ya. Kita harus punya rasa takut, takut ya saudara, respeknya respek takut ya. Karena selama ada rasa takut, tingkah laku manusia terkontrol dengan baik. Jadi jelas tidak boleh menghina tentara, menghina polisi, apapun itu saudara sekalian ya. Kita boleh tentu memberi masukan, kita boleh mengatakan begini, tapi kalimat-kalimat yang menghina itu tidak boleh. Karena kita utang rasa takut, fear. Kita utang. Utang harus dibayar. Ya, apakah kita itu rela atau nggak rela? Hutang harus dibayar dan kita hutang rasa takut kepada penegak hukum. Itu konteksnya Paulus ngomong. Berikutnya, kita hutang hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Kalau ini bukan jabatannya, tapi karakternya. Apakah dia muda atau sudah tidak muda lagi, saudara sekalian? Karakter orang yang memang baik, kita harus hormati. Ya, banyak orang, saudara sekalian, menghormati orang itu karena apa? Ya, ya, ya karena standar dia sendiri begitu ya.
Oh iya dia pintar orangnya atau dia berharta atau apa. Tapi firman Tuhan katakan berikan honor ya. Honor itu aku menghormati kamu bukan karena jabatanmu saja begitu ya, tapi karena pribadimu itu memang baik ya. Itu honor ya, saudara sekalian ya. Honor. Nah, ini kita hutang sama orang begini loh, saudara sekalian ya. Hutang itu mesti dibayar ya. Dalam hal ini nggak ada cicilan, saudara sekalian ya. Nggak ada cicilan, langsung bayar, begitu ya. Pajak mungkin kita bisa cicil, ya, setahun begitu ya. Cukai, saya nggak tahu aturannya gimana, mungkin tidak bisa cicil, saudara sekalian ya, atau gimana. Tapi kalau rasa takut nggak ada cicil. Kita berikan rasa takut ya. Kita berikan hormat, begitu ya. Rasa takut karena jabatan. Hormat karena karakter orangnya. Tapi Pak, saya nggak suka orangnya. Saya tahu, jangan hormati dia karena karakter dan pribadiannya. Emang tidak suka. Tapi hormati dia karena jabatannya. Itu namanya respect. Kalau orangnya memang karakternya bagus, kita sebut honor. Ya. Jadi ada anak bilang begini, aduh saya gimana ya nggak bisa respect nih sama papa saya, dia ninggalin mama saya, dia kemudian menikah dengan wanita lain, kemudian dia menantang kita gimana? Kamu hormati dia karena jabatan dia sebagai ayah kamu ya, bukan karena kepribadian dan tindakannya kamu setuju. Itu respect namanya, saudara sekalian ya. Itu orang Kristen harus tunjukkan sikap begitu. Termasuk kepada orang-orang yang bejat ya moralnya, tapi dia punya jabatan. Tetapi kepada mereka yang karakternya bagus meskipun nggak punya jabatan, kita berikan honor. Nah itu dia. Honor, saudara sekalian. Kita utang itu. Ya. Nggak bisa karena, oh dia nggak terkenal gitu ya. Oh dia udah usia segini. Oh dia nggak ada jabatan. Dia bukan pejabat lagi. Tetap kalau orang karakter kepribadiannya bagus, dimanapun saja, we have to respect. We have to honor him or her. Ya. Nah saudara sekalian, ini prinsip dari firman Tuhan di ayat yang ketujuh. Bayar pada semua orang apa yang kamu utang. Ya, utang pajak, bayar pajak kepada orang berhak menerima pajak. Utang cukai, bayar cukai. Utang respect, respect people. Utang honor, honor people karena karakter dan kepribadiannya. Tapi Paulus ingatkan, ada satu hutang yang nggak pernah bisa lunas, yaitu apa? Hutang kasih, ayat 8. Janganlah kamu berhutang apapun juga kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, yang kita nggak habis-habis hutang dan nggak lunas-lunas umur hidup adalah hutang kasih. Ya, nah di sini menarik Paulus katakan jangan hutang apa-apa. Nah, apakah boleh cicilan mobil? Boleh cicilan rumah nggak? Itu kan hutang. Boleh pinjol nggak, saudara sekalian? Boleh kartu kredit nggak? Begitu tarik cash ya. Boleh nggak kita hutang? Orang Kristen kalau untuk kehidupan sehari-hari, utang boleh. Tetapi, ya, tetapi harus dilunasi. Ya, dan kalau sudah lunas, ya tidak perlu bayar lagi dan kalau bisa jangan hutang lagi, saudara sekalian. Ya, kalau bisa beli dengan cash, belilah dengan cash. Kalau menurut saya, ya, karena Alkitab mengatakan janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Meskipun tidak dilarang kita cicilan rumah karena memang rumah itu mahal, cicilan mobil karena perputaran uang itu perlu kita nggak bisa beli cash. Tetapi untuk pembelian lain-lain sehari-hari kalau bisa kita jangan hutang. Kalaupun mau pakai kartu kredit karena dia ada rewardnya bayar langsung, pakai tapi bayar. Itu disiplin orang Kristen secara finansial. Tapi Paulus ingatkan, meskipun kamu sudah lakukan itu semua dengan baik, ada satu hutang yang nggak pernah kamu lunas sampai kamu ketemu Tuhan. Itu apa? Hutang cinta kasih. Ya, yaitu mengasihi sesama. Tentunya kita bicara mengasihi Tuhan juga nggak pernah bisa lunas, betul saudara sekalian. Tapi nggak usah ngomong itu. Mengasihi sesama pun hutang yang kita nggak akan pernah bisa lunas bayar. Itu sebabnya kita tidak jangan sampai lelah mengasihi, jangan sampai mengatakan saya sudah habis, sudah capek begitu ya. Orang minta bantuan saya sudah kasih, sekarang saya udah nggak mau mengasihi lagi. Saudara sekalian minta kekuatan dari Tuhan. Ada momen di mana kita merasa lelah, kita merasa orang kayaknya manfaatin saya ya. Orang kayaknya manfaatin kebaikan saya. Saya terus dicari kalau ada perlunya. Kalau kalau nggak ada ya udah saya nggak dicari. Boro-boro saya minta tolong sama orang bisa. Saudara, even dalam keadaan pahit dan lelah seperti itu, saudara ingat, minta kekuatan dari Tuhan. Kita berdoa Tuhan beri saya kekuatan supaya saya bisa terus-menerus membayar hutang kasih ini. Ya, saudara itu adalah kewajiban yang disebut dengan kewajiban mengasihi sesama.
Nah, kewajiban mengasihi sesama itu adalah nomor satu dan di atas kewajiban-kewajiban kita lainnya. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya, manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Ya, karena firman yang mengatakan jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, jangan firman lain manapun sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, saudara sekalian, misalnya ada orang Jerman, ya yang diminta kamu laporin ya kalau ada orang Yahudi sembunyi tempat kamu ya. Saudara, dalam hal itu orang Jerman nggak usah lakukan. Kenapa? Karena itu melanggar firman Tuhan. Mereka tahu kan, kita tahu kalau orang Yahudi dilaporkan waktu itu pasti dibunuh. Nggak boleh laporkan, ya, saudara sekalian ya. Harus boleh berbohong nggak? Nggak boleh juga. Tapi nggak boleh laporkan juga. Gimana caranya? Ada caranya, ya. Tetapi intinya kita sedapat mungkin dengan kekuatan Tuhan berikan melakukan sesuai dengan hukum Tuhan dan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Kenapa? Karena Paulus mengatakan karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat, ya. Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat kepada sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara, hukum yang disebutkan di sini kan hukum 6 sampai 10 ya. Secara khusus ya, karena memang Paulus bicara relasi manusia umum, bukan keluarga. Kalau keluarga kan hukum 5. Hormati ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah Tuhan berikan. Itu 5. Tapi kan manusia secara umum di luar keluarga kan 6 sampai 10 ya. Itu diringkas dengan satu kalimat, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, perintah ke-6 sampai ke-10 semuanya mulai dengan jangan, ya. Orang tua itu terakhir ya. Kalimat yang mulai dengan kata-kata positif, hormati. Setelah itu 6 sampai 10 jangan, 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 ya. Semuanya jangan. Artinya apa? Kasih itu paling simpel, tidak berbuat jahat atau jangan berbuat jahat kepada sesama. Jangan berbuat jahat kepada sesama. Saudara, kita jadi orang very simple kok. Jangan jahatin sesama. Nah, itu ya. Yang menjadi akar pelanggaran hukum ke-6, 7, 8 itu apa sih? Hukum ke-10. Karena mengingini. Mengingini itu dari hati. Kalau membunuh, ya Yesus katakan dari benci begitu ya, dari hati juga. Orang mencuri juga dari ini orang berzina dari hati ya. Orang juga mencuri dari hati mengingini. Jadi mengingini yang bukan kita miliki bisa menuntun kepada pencurian, perzinahan, dan pembunuhan. Jadi ketika kita melihat sesama kita dari sudut pandang kasih, maka kita bukan mau something dari mereka, tapi kita give mereka something justru. Ya, saudara sekalian, itu mengasihi. Mengasihi itu berlawanan dengan mengingini milik orang lain. Mengasihi itu memberikan bantuan, membagikan kasih, bukan mengambil sesuatu dari orang. Itu artinya mengasihi sesama. Karena itu Rasul Paulus mengatakan, untuk melakukan firman Tuhan 6 sampai 10, ingat perintah ini. Kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena itulah inti dari hukum Taurat, bukan pasif ya, jangan mencuri, jangan ini bukan, tapi love. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, saudara sekalian, kenapa kita harus lakukan hal ini? Karena ada perbedaan antara kita dengan dunia. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini. Roma 12 ayat 2. Aplikasinya di Roma 13 ayat 11 ini, ya. Yaitu apa? Menjelang akhir zaman, kontras antara orang percaya, orang Kristen dan orang tidak percaya akan semakin besar. Orang tidak bisa di tengah-tengah. Orang nggak bisa abu-abu, saudara sekalian ya. Orang harus semakin jelas dia hitam atau putih. Kenapa? Menjelang akhir zaman, iblis tahu waktunya singkat, pekerjaannya lebih intensif. Sehingga dia tidak akan mau orang abu-abu. Dan tentu saja Tuhan Yesus tidak mau orang suam-suam kuku, dingin atau panas. Waktunya singkat. Paulus katakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur sebab keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita jadi percaya. Kita makin dekat ke hari terakhir ya, akhir zaman yang hari terakhir itu saudara sekalian ya. Maka orang Kristen nggak boleh tidur. Dia harus secara rohani bangun ya. Karena orang tidak percaya semakin asik dalam tidurnya dalam kegelapan. Dan nggak pernah mau dibangunkan. Saudara, zaman sekarang mau berbuat dosa apapun dari anak kecil sampai orang besar semua bisa. Semua ada akses. Pengetahuan perbuatan kejahatan dari yang paling kejahatan yang tidak kelihatan sampai kejahatan yang paling jahat ya.
Itu semua di internet ada. Dan dari anak kecil bisa baca. Tetapi kita orang Kristen berjaga-jaga dan berdoa. Kita tahu dan kita punya sense waktunya sudah dekat ya. Kita bangun, kita sadar semakin dekat dengan langit dan bumi yang baru dan yang lama ini akan segera berlalu. Dan saudara sekalian, karena kita tahu akan segera berlalu, kita nggak perlu juga terlalu terlalu pusing soal eh, perjalanan politik ya. Kita nggak usah terlalu pusing soal ini dan itu. Kita yang penting terjaga secara rohani ya. Tidak ditelan oleh rutinitas kita sehari-hari. Saudara, ciri khas dunia itu apa sih? Perbuatan kegelapan. Yaitu dikatakan apa? Pesta pora ya. Marilah kita, hari sudah jauh malam sebab telah hampir siang. Marilah kita menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Saudara, ciri khas dunia itu apa? Perbuatan kegelapan. Pesta pora, kemabukan, percabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati. Ya, jadi memang dunia ini senangnya kehidupan malam, saudara sekalian ya. Karena kalau malam itu orang tidak lagi lihat benar salah. Saudara perhatikan ya kalau saya nonton film-film begitu ya. Begitu orang masuk ke satu tempat night club begitu ya. Lampunya gelap, musiknya keras ya. Kemudian orang semua dansa. Itu nggak ada lagi kepantasan, kesopanan tuh nggak ada. Ya, apakah orang itu masih berpakaian atau tidak itu nggak ada yang pusing karena gelap. Apakah orang di pojok mau berbuat apa yang dia suka menggunakan narkoba itu orang nggak pusing. Itulah perbuatan kegelapan. Tidak kelihatan. Kita orang Kristen adalah anak terang. Firman Tuhan katakan, Yesus terang dunia, kita terang dunia. Orang yang berjalan di dalam aku tidak akan mengikut aku, tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kita tidak hidup dalam konsep pesta pora. Orang Kristen boleh rileks, orang Kristen boleh liburan, orang Kristen boleh santai, tetapi tidak boleh tidak berjaga-jaga, bahkan waktu liburan. Ya, saudara sekalian ya, kita tidak mau jatuh dalam kemabukan, perjabulan, hawa nafsu, perselisihan, dan iri hati, pesta pora. Ya. Saudara, dunia menyebut diri mereka sebagai orang yang maju dan terbuka dan terang pikirannya. Dan dunia menyebut orang Kristen sebagai orang yang hidup dalam abad kegelapan. Tetapi kita tahu yang sebenarnya adalah terbalik, saudara sekalian ya. Tapi orang Kristen mestinya bagaimana? Ayat 14. Kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, kita harus hidup dalam terang kekekalan. Ya, tingkah laku orang Kristen itu adalah perlengkapan senjata terang. Ya, jadi hidup di dalam hidup Kristen itu sebuah peperangan rohani. Saudara perhatikan ya, tubuh kita ini adalah senjata. Mulut kita ini, lidah kita senjata. Mata kita ini senjata. Pikiran kita senjata. Tergantung. Kalau kita ingat kita ini anak Tuhan, biarlah digunakan menjadi senjata kebenaran. Orang berbuat apa, kita ikut firman Tuhan. Ya, saudara sekalian, hidup ini adalah peperangan rohani, ya. Dan senjata kita adalah perbuatan baik dan kekudusan. Saudara mau dibilang kolot ya, mau dibilang ketinggalan zaman, mau dibilang apa ya, itu aja membosankan. Kita tetap senjatanya sama, perbuatan baik dan kekudusan ya. Dan kita tahu Yesus akan datang kedua kali, karena itu orang Kristen hidup di dalam kekudusan ya. Teguh dalam pengharapan ya, dan tidak goyah dalam iman. Ini pegangan kita, saudara sekalian ya. Moralitas itu bergeser, berubah terus-menerus, begitu kan? Tetapi kita tidak kompromi. Ya, kita nggak bisa ngontrol sih orang lain berbuat apa, betul saudara sekalian ya. Kita nggak bisa ngontrol generasi muda itu memilih apa, begitu ya. Kita bisa memberitahu, kita bisa mendoakan, tapi yang penting kita jadi teladan. Nah ini dia saudara sekalian ya, menjadi teladan bagi anak, bagi cucu kita. Tugas kita tidak dan belum selesai, saudara sekalian ya. Karena hidup ini adalah peperangan rohani dan kita diberkati dengan tubuh ini sebagai bait Allah. Ini adalah senjata kita ya untuk menjadi senjata kebenaran. Saudara yang terkasih, banyak orang punya konsep begini. Hidup itu cuma sekali ya, kita mesti enjoy. Kalau kita nggak enjoy itu, udah loh. Hidup yang pertama lewat ini, sudah, kita nggak ada kesempatan lagi. Saudara sekalian, seringkali orang yang ngomong kalimat itu meskipun mungkin tidak ada maksud apa-apa loh ya. Dia maksudnya mau menghibur, menguatkan temannya begitu kan ya. Tetapi tanpa sadar,
itu menanamkan konsep saya mesti menggunakan semua kenikmatan untuk kedagingan saya. Nah, Paulus katakan, tubuhmu senjata kebenaran, bukan pelampiasan hawa nafsu. Hidup hanya satu kali, karena itu jagalah kekudusan. Nah, itu orang Kristen bedanya di situ ya. Maka saudara sekalian dengan kesadaran ini, ya, kita juga secara sadar tidak memberikan tempat untuk keinginan daging. Enggak ya, kita disiplin ya. Saya yakin banyak saudara-saudara seiman kita ya ketika ditawarkan makanan, saya segini aja, nggak bisa makan lebih. Saya harus menjaga kesehatan tubuh ini karena tubuh ini bait Allah ya. Itu kan kita nggak berikan tempat ya untuk overeating, betul saudara sekalian ya. Oh saya nggak makan yang terlalu asin ya, nanti saya bisa tekanan darah tinggi. Kita jaga loh itu saudara sekalian ya. Kita jaga itu secara fisik karena ini bait Allah. Kita jaga secara spiritual, secara mental, pikiran dan hati kita dan tutur kata kita dan mata dan telinga kita juga sama. Itu senjata kebenaran karena ini adalah bait Allah ya. Benteng saudara sekalian ya. Biarlah Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa dan terang itu bercahaya bahkan di tengah dunia yang gelap ini. Maka saudara sekalian apa yang bisa kita katakan dalam kesimpulan ya? Kembali seluruh Roma 13 ini bicara awal-awal itu tentang pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sekali lagi, bukan berarti Allah menyetujui segala sesuatu itu akan pemerintah loh ya. Tuhan akan menghukum pejabat-pejabat korup yang menyalahgunakan kekayaan dan pasti akan dihukum dan kita sudah melihat itu terjadi. Ada yang masuk penjara, ada yang dihukum mati, betul saudara sekalian ya. Ada kemudian yang dicopot dari jabatannya, ada yang dicekal ya, ada yang disita dan itu akan terus berlangsung. Tuhan akan mengeksekusi itu. Ya, tetapi tugas kita tetap ini ya, menghormati apa yang ditetapkan oleh Allah ya. Tuhan yang berdaulat menunjuk orang termasuk orang jahat seperti Nero, kaisar yang menyimpang secara seksual, secara moral, kaisar yang sangat disebut antikristus karena membakar orang Kristen hidup-hidup. Tetap itu adalah kedaulatan Tuhan, dia jadi kaisar. Tunduknya orang Kristen pada pemerintah bukan karena pemerintah tidak bukan karena pemerintah baik dan sempurna, tapi karena Allah berdaulat, hati nurani. Saudara sekalian ya, kita respect, kita tunduk pada pemerintah, it is the right thing to do. Apakah saya suka atau nggak suka sama pemerintahnya? Tapi karena ini dari Tuhan, I have to do it. Kecuali pemerintah menyuruh saya melanggar firman Tuhan. Nggak boleh penginjilan. Nah, itu nggak bisa. Ya, kamu harus menggugurkan bayi gitu ya. Kita nggak setuju. Ya, pemerintah mengatakan tidak boleh ibadah kepada Tuhan. Kita nggak setuju. Ya, kecuali yang melanggar firman Tuhan, kita mesti nurut pada pemerintah. Ya, orang Kristen tidak boleh memberontak kepada pemerintah. Nah, dalam segala aspek hidup orang Kristen itu harus ditandai oleh kasih ya, baik pribadi, baik negara, baik gereja, baik masyarakat. Dan Yesus mengingatkan karena engkau saling mengasihi, dunia akan tahu engkau adalah murid, kalian adalah muridku. Jadi kasih itu sebagai penanda orang Kristen ya, kasih. Ya. Dan sikap orang Kristen itu memang beda dengan budaya, counter cultural. Dunia suka pesta pora, kita enggak. Dunia suka hidup malam, kita anak terang, ya. Tapi tidak revolusioneri, saudara sekalian ya. Counter culture, tapi jangan revolusioner. Revolusioner itu angkat senjata menggulingkan pemerintah. Kita orang Kristen tidak revolusioneri, tapi dia counter cultural. Dia berbeda dengan budaya sekitar, berbeda dengan budaya dunia ini, tapi dia nggak anti pemerintah, tidak revolusionary ya. Maka orang Kristen harus menjadi warga negara yang baik karena mereka, kita adalah warga negara sorgawi. Ya. Jadi kita membawa, mewakili, memperlihatkan kepada orang di dunia ini yang dalam kegelapan, sorga itu seperti ini loh. Orang tuh saling mengasihi, menjaga kekudusan, menjaga tutur katanya, mengendalikan emosinya, peka kepada penderitaan orang lain. Biarlah ketika orang melihat kita dan datang ke gereja kita, mereka bisa melihat sedikit preview dari sorga. Sehingga mereka tertarik datang masuk ke dalamnya. Kalau sorga kayak gini saya mau. Begitu ya. Saudara kan kita dipanggil menjadi warga negara sorga yang baik di dalam warga dunia sebagai warga dunia ini. Kita punya dual citizen ya, sorga dan dunia. Biar kita tahu bagaimana hidup sebagai warga kerajaan sorga di tengah dunia ini untuk menarik orang datang pada Kristus. Oke, saudara sekalian, demikian ya sharing firman Tuhan dari Roma 13. Selanjutnya saya kembalikan kepada eh, Akwet. Bapak